banget ketika Bu Erika, Pak Nafid suruh saya baca skenario ini, karena ketika saya baca gitu ya, ini Falcon ini luar biasa, berani ngambil tema yang nggak biasa orang mau ngangkat gitu. Biasanya kalau produser-produser lain kan pikirinnya sisi komersilnya dulu, harus begini gitu kan. Tapi di sini nilai yang paling besar yang saya pengen sampaikan lewat film ini gitu, ketika baca skrip itu saya berasa banget bahwa saya jadi mengenal apa yang namanya Asperger. Nah, lewat film ini saya pengen teman-teman mengenal bahwa ada keluarga yang memang Tuhan ciptakan, Allah ciptakan, mereka itu anak-anak spesial, keluarga-keluarga spesial yang dihadirkan di keluarganya itu anak-anak spesial. Inilah ceritanya kayak gini loh gitu. Mereka mungkin terlihat berbeda sama kita, tapi mereka itu manusia juga, mereka itu juga punya hati, mereka itu, dan saya tuh senang gitu melihat kayak tadi pas lagi nonton, kita masuk satu studio yang semuanya teman-teman Asperger dengan keluarga-keluarganya, mereka tuh jujur sekali gitu, itu yang saya rasain gitu. Sebenarnya pas baca skripnya kayak pesimis sama diri sendiri gitu loh, ya ini kok bisa nggak ya? Tapi pas setelah reading, ngobrol sama Bang Norman, sama Mas Fajar, terus dan selama syuting juga aku diyakinin sama Mas Fajar, pokoknya dijagain banget lah selama syuting sama Mas Fajar, gimana cara acting jadi Asperger. Dan tadi pas lihat hasilnya aku jadi lega. Pertama kita ada sesi reading di Falcon, terus kedua kita ada ngobrol-ngobrol sama Mas Norman, sama Mas Fajar, sama psikolognya juga, gimana behavior orang-orang Asperger, gimana mereka berinteraksi sama orang, gimana mereka ngelakuin kesehariannya lah. Dari riset itu dan digabungin sama baca skripnya juga pastinya, dan dijaga sama Mas Fajar selama syuting ya gitu. Ada tadi lo mungkin ada keterkaitan emosi kah atau apa gitu selama merankannya gimana? Jujur emosi yang relate gitu ya, jujur nggak ada sih, itu pure dari skripnya. Jadi skripnya udah sebagus itu dan ngebantu aku banget gitu. Sama beliau biasanya, dia ngejelasin ke saya. Jadi biasanya anak-anak Asperger itu kalau masuk pintunya, misalnya dia punya saudara, dia cerita ke saya, dia punya saudara ke Pondok Indah, masuk dari pintu 1, diajak keluar pintu 5 tuh dia langsung nggak mau, harus pintu 1 lagi gitu, terakhir banget. Konslet. Bahasanya aja mah konslet gitu. Ini guru gua banget, jadi guru gua banget ya. Ya, jadi kita betapa di air terjun di Bogor kita. Gimana sebenarnya orang-orang pengidap Asperger syndrome itu kesehariannya kayak gimana. Tapi setelah baca skrip ini aku jadi lebih punya gambaran, lebih jelas aja gitu, dan kayak matahin stigma aku atau stigma orang-orang lain yang sebelumnya kayak ini misalnya kayak nggak bisa berfungsi di keadaan sosial, ternyata bisa sebenarnya. Sebelum syuting ada sesi ketemu psikolog di kantor Falcon, dan selebihnya observasi di internet juga sih, searching gimana behavior mereka, terus dan ya paling itu sih loh. Setelahnya kok ke bawah nggak? Masih ke bawah nggak peraturan itu dan lain-lain? Ke bawah banget, nggak pernah telat sampai sekarang. Jangan nggak ke bawah sama sekali bang. Bisa langsung telat. Alasannya bro. Dia bisa langsung lepas, nggak sampai ke bawah karakter ini setelah syuting ya. Nggak ke bawah sama aman ya. Siap, terima kasih. Kalau Dika gimana? Oke, menurut saya apa tadi pertanyaannya? Gimana itu? Penanganan Daru itu emang khusus dari Daru ke Jati doang atau bisa diterapkan ke teman-teman Asperger lain? Sebelum syuting kita tuh ada research dulu, terus gini, kakak saya tuli, tapi saya dari kecil saya tahu teman-teman yang sekolah di SLBA, SLBB, SLBC, tapi saya tidak pernah menangani langsung. Tapi ketika film ini tentang Asperger, saya langsung research tuh Asperger. Oke. Ternyata baru saya tahu list-listnya segala macam kayak gimana. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata untuk menangani teman-teman yang Asperger itu seperti ini. Dan menurut saya Nicole memerankan Jati. Aduh saya merinding, mas.
nggak berani. Kejauhan. Atau tempatnya yang biasa lah. Bagus banget. Jadi saya ketika saya memerankan jadi Daru, saya tuh kayak nggak acting sebenarnya. Karena dia tuh bener-bener, saya ngeliat Nicole tuh kayak kayak beneran gimana sih? Jadi saya kayak oke. Kayaknya waktu itu mas kita nggak ada di skrip ya, yang terakhir itu ada nggak sih kok? Yang di dalam kereta? Ya di kamar itu nggak ada, karena dia bener-bener menurut saya itu sempurna banget. Jadi saya kayak itu saya full improv kayaknya. Jadi kayak menurut saya kayak gila nih Nicole, Mas Fajar semuanya kayak ya itu cara saya menangani teman-teman yang punya kelebihan Asperger itu gitu. Jadi tepuk buat Nicole sama Fajar. Yeay, siap. Tangan juga buat kita dong tentunya. Daru, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan teman-teman media lagi, kita pengen tanya dari orang Jasmine. Oke. Aldine di mana? Oh enggak apa. Gini, Mbak Jasmine, saya dari kecil itu kebetulan berhubungan dengan teman-teman yang mempunyai kelebihan seperti macam-macam lah, Asperger, autism, tuli, SLBA, SLBB, SLBC. Karena kakak saya tuli. Jadi saya dari kecil saya selalu nganterin kakak saya ke sekolah dia. Jadi saya kebetulan saya mempunyai privilege, saya tahu gimana behaviornya mereka dan lain-lain. Jadi untuk research saya hanya perlu recall sebenarnya. Dan kebetulan di perjalanan hidup saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang mempunyai kelebihan Asperger ini. Kenapa saya mempunyai kelebihan Asperger? Karena saya kagum dengan mereka sebenarnya. Mereka ada sesuatu yang kita tidak punya sebenarnya ya, gitu. Jadi ketika saya nonton tadi dan saya melihat Nicole memerankan seseorang dengan kelebihan Asperger itu dengan baik, saya tuh kayak gila, Nicole berhasil merecall saya. Dan ketika syuting pun saya langsung kayak oh iya emang seperti ini gitu. Dan apa ya, saya cukup kaget sebenarnya, dan saya puas dan saya bahagia dengan film ini. Dan tepuk tangan buat Mas Fajar dong juga sudah berhasil mengemas film ini dengan baik. Dan ya seperti gitu. Teradaptasi dengan kehidupan Asperger atau orang yang di spektrum itu. Jadi mungkin karakter aku tuh bisa menjadi ya simbolisme untuk orang yang nggak terlalu ngerti dengan spektrum dan udah di hati yang kayak ya udah deh gitu. Kalau sebenarnya kan si Kiara itu nggak ngerti gitu loh. Tapi hari ini yang lebih karakter yang ini yang lebih pengertian. Iya, kalau Jenar gimana, silakan lagi deh. Jadi emang kebalikan sama Kiara, kalau Jenar tuh di sini emang dibikin yang apa ya, mungkin karakter yang belum pernah ada juga di hidupnya Jati gitu. Bisa dilihat kan, aku tuh yang kayak perhatian banget, malah mungkin over caring ya. Iya kan, Mas Jola ya, over caring gitu. Cuman gimana caranya aku bisa gitu, aku mungkin lebih ke arah cari-cari informasi aja. Gimana sih sebenarnya cara kita tuh menghadapi teman-teman yang mempunyai sindrom Asperger gitu. Gimana kalau mereka tuh lagi kenapa-napa, gimana cara kita handle-nya, lebih karena kayak gitu-gitu sih. Ya, terima kasih. Nggak expect bakal beneran ketawa gitu. Nanti kan tadi bener-bener, we were laughing, and it was super hilarious to watch the movie. So it's a fun movie. Aku setuju ini bukan hanya sekedar film doang, tapi ada edukasinya. Kalian bisa dapat hikmah dari film ini, dan bisa dapat mungkin bisa dapat life lesson yang kalian bakal ingetin terus. Siap, terima kasih Prince. Livi gimana Livi? Kalau Livi, Frans sama Nope dan Prince di sini gimana keseruannya yang boleh diceritain ke teman-teman media sedikit? Silakan. Mas Nope dulu dong, kan dia kan yang paling lucu di sini. Iya, Livi dulu, Nope terakhir. Aku terakhir, Livi dulu. Iya, silakan. Livi, gimana menurutmu? Jangan melotot. Oke, kalau Livi-nya langsung ke Nope, silakan Pe. Silakan, kalau Nope gimana Pe? Gimana Mas Dias? Peran ABC, ada meja langkung malam-malam. Dia di supportingnya Jati gitu, silakan.
Sejujurnya saya dan teman-teman ini sangat happy, sangat bangga bisa masuk di program film Idealis Falcon ya ini. Masih idealis ya ini Pak ya. Gak umum loh. Nah, happy dan ketika dikasih peran ABC terus mempunyai teman Asperger, saya kaget. Wawasan apa ini Asperger? Gak tahu saya. Harus dijelasin. Untungnya ada di Falcon ada Bang Norman, coach acting, terus diarah-arahin. Ya apa panggilan? Bang Norman kemana ya? Ya, Bang Norman kemana ya? Ya itu salah satu yang membantu kami. Iya. Apalagi aku sama Livi jarang dapat film ya Livi ya. Baru-baru beberapa kali ya. Iya. Terus dapat peran begini kaget shock gitu. Livi. Kagetnya gimana kagetnya? Ella adalah. Ya gitu kaget. Makanya semoga film ini bisa menghibur teman-teman di luar sana. Siap, terima kasih Nope. Livi, jadi ada mau disampaikan? Silakan. I think ini bisa jadi learning experience Yes. for all of us kan, yang belum tahu tentang Asperger. Because I also learn a lot dari film ini, and I hope you guys also learn. Siap, terima kasih Livi. Thank you.